Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi mengenai deret waktu yang nanti arahnya ke proses-proses yang mempunyai tren stokastik dan bagaimana pengujiannya. Jadi seperti yang minggu lalu ya, waktu kita bahas mengenai deret waktu dan peramalan, yang saya jelaskan kepada kalian di situ adalah pendeteksian tren yang sifatnya deterministik. Jadi jika ada deret waktu, langkah pertama adalah membuat time series plotnya. Dari situ dilihat apa saja komponen yang ada di dalam deret waktu dan bagaimana kita memberlakukan apa yang kita lakukan pada deret waktu tersebut untuk kepentingan peramalan. Jika tidak ada tren, silahkan dimuluskan. Jika ada tren yang sifatnya deterministik dengan asumsi deterministik, bisa dibuat modelnya. Jika setelah model terbentuk, sisaan diperiksa ternyata masih ada autokorelasi, ya, menunjukkan ada autokorelasi, maka kita harus masuk ke model yang sifatnya stokastik. Nah, di sini saya tunjukkan kepada kalian kenapa cerita itu tadi harus, atau langkah itu tadi harus kita lakukan, dan bagaimana kita menghubungkannya. Yang pertama, deret waktu itu ya memiliki sifat bahwa apa yang terjadi di waktu sebelumnya, perbedaan waktu ini biasanya mempengaruhi yang terjadi saat ini. Ya, variabel time lag itu mempengaruhi variabel yt min k, itu mempengaruhi yt. Disebut sebagai autokorelasi atau serial correlation, ya, serial correlation atau autocorrelation. Korelasi dengan dirinya sendiri tapi pada waktu yang berbeda. Auto itu karena dirinya sendiri, variabelnya sama, cuman diukur pada dua periode waktu yang berbeda. Ya, jadi di sini ketika kita mendapatkan deret waktu itu terkadang sebelum dilakukan pemodelan, ya, yang dibutuhkan untuk peramalan, karena ada sifat yang korelasi itu tadi, terkadang perlu dilakukan penanganan khusus bagi deret waktu yang kita miliki. Oke, ini notasi kamu sudah kenal ya. Jadi YT variabel Y pada waktu ke T yang kita punya mulai indeks 1 sampai Y indeks T besar. T-nya itu durasi kita melakukan pengamatan itu tadi. Ya. Pengamatan dilakukan ada selang waktu yang teratur seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang dinamakan lag pertama itu notasinya nanti seperti ini. Jika kamu punya YT 1 sampai T besar, T-nya, maka YT-1 ini adalah time lag pertama, lag pertama. Dan seterusnya, ya. Yang lag kecil tinggal dikurangi aja, ya. Jadi Y mundur J periode ke belakang. Tentunya kalau mundur 1, data yang kamu miliki berkurang isinya, ya. Jadi ketika kamu ini, ya, saya tuliskan dalam bentuk kolom lah, ya. Ini T 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai T besar. Jika di sini kolom YT-1, maka otomatis di sini kalau ini lengkap ya, Y1, Y2 sampai YT besar. Jika YT-1, maka yang ini pasti tidak ada informasinya karena Y ini artinya Y0, ya. Pada waktu kedua kamu bisa tuliskan Y yang pertama, komponen pertama. Waktu ketiga berarti kamu berhubungan dengan Y1 periode sebelumnya. Waktu keempat berhubungan dengan Y3 dan seterusnya, yang terakhir di sini berhubungan dengan YT-1 sehingga T-nya di sini, ya, jalan mulai 2. Ya kan, ketika T diganti 2 menghasilkan Y1. Ya, ketika Y-nya 3 menghasilkan Y2 dan seterusnya, ini 1, 2 dan seterusnya. Cuman isinya, ya, nanti akhirnya komponen time lag ini berhenti sampai T-1. Nah, ketika T besar kita masukkan ke sini, ya, yang paling akhir adalah T-1. Demikian pula untuk yang time lag ke J. Di sini ada YT-J. T yang kamu gantikan di sini adalah mulai J plus 1 sampai dengan T besar. Jadi kalau lag 1 kehilangan 1, kalau lag J ya akan kehilangan J pengamatan.
ada pengamatannya baru mulai J+1 sampai terakhir. Ya, itu sudah konsep dari deret waktu. Ketika data time series yang yang asli, yang original, lengkap, ketika time lag akan berkurang sebanyak mundurnya berapa. Oke. Nah, variabel lag inilah yang nanti dipakai untuk menganalisis autokorelasi dari data deret waktu kita. Nah, selain time lag, dikenal pula istilah difference. Difference ini adalah salah satu proses transformasi bagi data deret waktu. Ya, jadi di sini ketika kamu memiliki data deret waktu YT, seperti tadi, ketika kamu menghitung selisihnya dengan Y time lag pertama, YT-1, maka transformasi inilah yang disebut dengan first difference, pembedaan pertama. YT dikurangi YT-1. Tadi di kolom yang saya miliki, ini contohnya tadi ya, ini ada YT, YT-1, 1, 2, 3, sampai T besar. Ini Y1, ini tidak ada partnernya. Y2 di sini partnernya Y1. Y3 partnernya Y2. YT besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini partnernya YT-1. Difference adalah selisih ini. Tapi juga hanya ada nilainya setelah dimulai dari T2. Jadi delta Y2 baru bisa dihitung karena dia isinya Y2-1. Delta Y3 min Y2. Delta Y yang terakhir YT min YT-1. Seperti itu. Oke, itu first difference. Hapus. Baru nanti ada second difference. Nah, kalau second difference ini adalah beda dari beda. Beda dari pembeda pertama. Jadi ini. First difference itu menghitung selisih antara delta YT dengan delta YT-1. Delta YT-nya seperti definisi yang ada di sini. Definisi yang ada di sini. Ya. Second difference. Jadi kamu mendiferensinya 2 kali. Nih. Delta YT min delta YT-1. Delta YT yang ini, ya kalau delta YT-1 tinggal mundurkan saja waktunya. Kalau ini YT, di sini YT-1, YT-1 jadi YT-2, sehingga notasinya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. YT, YT-1-nya ada 2, jadi min 2, kemudian ada di sini plus YT-2. Ya, jadi di sini pembedaan ini kapan diperlukan? Ketika kamu memiliki deret waktu yang tidak stasioner atau memiliki tren stokastik. Seperti apa pembedaan ini? Kenapa pembedaan ini harus kita lakukan? Nanti di slide setelah ini akan saya tunjukkan dengan angka. Ya, ini saya seolah-olah mempunyai data deret waktu. Ini hipotetik aja ya. Bukan data yang beneran, kasus beneran. Ini ada YT, T-nya 1, 2, 3, 4, 5. Katakan saya punya 7 ya. Nah, saya sengaja membuat YT ini supaya angkanya meningkat. Ya, seiring waktu naik. Jadi misalkan ada 5 di sini. Di sini saya buat 5,8. Habis itu ada 6,4. Ada 7 misalkan. 7,7. Ada 8,6. Dan di sini ada 9,5. Ketika ini kamu buat plotnya, ya, di sini T, di sini YT, seiring waktu, kan ini 5. 5, 6, 7, 8, 9 di atas. 9,5 di atasnya lagi ya, nggak dapat tempat. Ini 5, katakan ini yang 5. Ketika T yang pertama di sini, T yang kedua naik, T yang ketiga 6,4 naik walaupun nggak setinggi tadi ya kenaikannya. T yang keempat 7, jadi 5, 6, 7 pas.
7, yang 3 tadi 6,4 terhapus, kemudian yang 4 7, habis itu yang kelima 7,7 naik lagi, ya polanya jadi kira-kira ya meningkat gitu ya. Nah, di situ tren inilah yang saya maksud ya. Walaupun saya tidak bisa pastikan ini tren stasioner atau deterministik, yang jelas data deret waktu saya ini ada trennya, memiliki tren naik. Nah, sekarang katanya tren yang sifatnya stokastik ini bahasanya adalah tidak stasioner. Karena seiring waktu terjadi kenaikan. Ya, seiring waktu terjadi kenaikan. Tidak kestasioneran dalam kata lainnya adalah yang saya bilang pertemuan sebelumnya, tren stokastik. Ya. Kemudian di sini first difference yang tadi saya ceritakan, ini bisa kamu hitung. Saya taruh di sebelahnya untuk tunjukkan. Ini YT-1 kosong, ini 5, 5,8, 6,4, 7, 7,7 dan 8,6. Di sini adalah delta YT. Nah, di sini tidak ada selisihnya 0,8. Yang di sini 14,86, kira-kira 0,6 gitu ya. Nah, di sini 0,6 lagi. Yang ini 0,7. Yang ini agak besar 9 ya, 0,9. Yang terakhir 9,5 dikurangi 8,6. 0,9. Tuh. Jika itu yang saya plotkan, ya mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 nggak ada ya, langsung 2 adanya. Nah, ini kisarannya angkanya hanya 0, paling rendah 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, tidak setinggi yang pertama fluktuasinya. Jadi misalkan saya mulai dari yang kedua. Yang kedua isinya 0,8, ini 6, 0,5, 0,5 paling bawah. Yang ini di sini ya. Nih, yang pertama. Yang kedua di sini. Yang ketiga, T3 di sini. Delta T4 sama di sini lagi. Yang 6 0,7 naik sedikit. Ya, sudah habis ini naik sedikit. Kemudian 0,9 baru naik lagi, terus tetap 0,9. Ya, jadi katakan ada pergerakan, tapi pergerakan naiknya tidak se ekstrim yang ini. Nah, itulah mengapa first difference diperlukan untuk membentuk ya deret yang sifatnya tidak ada tren, atau bahasa kita yang ini tidak stasioner. Ini ada tren tidak stasioner, yang ini tidak ada tren. Kata lainnya, kalau ini tadi tren stokastik, yang ini kata lainnya adalah stasioneritas. Jadi stasioneritas, non-stasioneritas itu dimulai pertemuan ini sudah harus paham. Kalau yang sebelumnya itu deterministik, ya dapat dijelaskan dengan waktu. Nanti saya tunjukkan gambarnya. Yang tren stokastik itu arahnya ke non-stasioneritas. Yang ketika non-stasioneritas ini kamu peroleh, deret yang sifatnya non-stasioner ini kamu peroleh, harus dilakukan sesuatu untuk melakukan menghandle atau menangani non-stasioneritas tadi dengan first difference. Jika first difference belum cukup membuat ini menjadi tidak ada kenaikan secara ekstrim seiring waktu, ya lakukan second difference. Ya, ini kebetulan contoh saya dengan sekali membuat pembedaan. Ini setelah dibuat plotnya sudah tidak ada kenaikan secara ekstrim lagi seiring waktu. Oke, nah ini contoh. Kalau dengan angka yang lain, ya seperti itu juga ceritanya. Di sini ada inflasi yang kalau kamu plotkan kira-kira ya ada pola. Ketika ini yang kamu buat, ya pastinya polanya akan jauh berkurang atau tidak setajam tren yang dimiliki oleh data originalnya. Jadi cara menguranginya seperti tadi, ini 4,4,
Ini diturunkan, kebetulan dia punya informasi mengenai tahun sebelumnya, ya ini ya, kuartal sebelumnya. Tapi tetap tidak ada, kita masih bisa dipakai untuk menghitung, tapi pada praktiknya seringkali ini tidak ada. Ini di contoh ini kebetulan ada. Oke. Nah, oke, penanganan atau bagaimana kita menghilangkan unsur tren dengan difference tadi, itu kenapa harus dilakukan? Karena pada dasarnya nanti pemodelan yang arahnya ke peramalan untuk data time series yang sifatnya stokastik, mempunyai unsur stokastik, itu pemodelannya berdasarkan pada konsep data yang stasioner. Ya. Stasioneritas itu diperlukan karena untuk membuat supaya informasi yang informasi yang ada sekarang dipakai untuk meramalkan yang nantinya ke depan masih tetap relevan. Saya akan bahas tentang itu nanti di beberapa slide ke depan. Nah, bagaimana mendeteksi adanya sifat ketidakstasioneran itu? Ya, tadi selain mungkin plot time series seperti yang coba saya ilustrasikan tadi, dari situ baru ambil langkah harus diapakan, perlu dibuat difference-nya atau tidak. Tapi sebetulnya ada lagi tool yang bisa dipakai untuk memeriksa sifat stasioneritas. Ini menggunakan autokorelasi atau korelasi serial tadi. Nah, dari definisi teorinya, korelasi antara dirinya sendiri ini sama seperti ketika kalian mempelajari konsep korelasi di StatMath. Jadi korelasi kalau di StatMath, di peluang atau StatMath, korelasi yang kita pakai adalah korelasi antara dua variabel yang terdiri dari rasio antara covariance dengan akar ragam masing-masing. Ya, var X, di sini var Y. Di sini sama, ya, kovarian, korelasi tinggal X-nya diganti YT, Y-nya diganti YT-1, yang akan berlaku di covariance di sini. Nah, covarian ini, seperti teori di StatMath juga, adalah nilai harapan. Jadi kalau kamu punya XY, sekarang covarian ya, ini nanti ketika kamu punya XY, kovarian tapi yang ingin kita bentuk, maka definisinya adalah nilai harapan dari X kurangi X, ya, dikalikan Y kurangi EY, hasilnya di nilai harapan kan lagi. Yang bentuknya kalau diganti dengan YT dan YT-1 jadi seperti ini. Ini X jadi YT, Y-nya jadi YT-1, ini X jadi YT, EX, EYT. Y, YT-1, EY, EYT-1. Oke. Secara korelasi tinggal dibagi dengan akar ragam masing-masing, seperti tadi. Yang dinotasikan dengan rho 1. Jadi konsep autokorelasi kalau secara populasi seperti ini dengan notasi rho 1. Nanti dengan data kamu menduga parameter rho 1 itu dengan rho 1 topi. Ya. Ini rumusnya. Jadi rho 1 topi seolah-olah kalian menerapkan rumus korelasi pada pasangan data YT, YT-1. Ya, cuman di sini diingat-ingat karena tadi tabel yang saya berikan, ya, contoh tabel data direct waktu yang saya berikan tadi, yang di sini YT, di sini YT-1. Yang YT-1 itu ini ada Y1, Y2 dan seterusnya. Angka lengkap berpasangannya ini mulai ada pada T yang kedua. Sehingga summation ini bergeraknya mulai 2 sampai T. Ya, dan di sini rata-rata yang dihitung rata-ratanya di sini adalah rata-rata yang kepakai saja. Ya, yang kepakai mulai Y2 sampai yang terakhir. Di sini juga gitu. Nah, saya tuliskan di sini kan ada Y1 ya. Ini tadi Y3, Y2, yang terakhir di sini YT, di sini YT-1. Jadi notasi rata-ratanya hanya pada angka yang dipakai. Rata-rata Y2, T itu maksudnya kamu menghitung rata-rata dari Y2 sampai YT besar. Yang ini, yang dihitung rata-ratanya adalah Y1 sampai YT-1. Beda, jadi rata-rata yang ini dengan rata-rata yang ini tidak sama.
Yang ini 2 sampai T besar, yang ini 1 sampai T-1 besar. Oke. Bagi dengan, nah ini ragamnya dianggap sama. Ragam YT, ragam YT-1 dianggap sama sehingga dikalikan, tak perlu akar. Ya, seperti kuadrat terus diakar. Itu kalau log 1. Kalau log ke J tinggal ganti. Ini semua yang ada di T-nya ini diganti. Ya, jadi J plus 1. Tadi kan log 1 atau korelasi log 1. Terus 1 topi, ini mulai 2. Di sini J, di sini mulai J plus 1. YT, rata-ratanya juga dengan asumsi yang sama ya tadi ya. Ada angkanya setelah J plus 1 sampai ke T besar. Di sini yang belakang, log-nya mundur berapa. Rata-rata juga dihitung dari 1 sampai T minus J. Tuh, itu rumus atau korelasi sampel yang merupakan penduga dari rho yang tadi not definisinya ada di depan. Nah, ini nanti dipakai untuk mendeteksi apakah deret waktu bersifat stasioner. Apakah data deret waktu mempunyai tren stokastik atau tidak. Sehingga kita bisa punya gambaran nanti prosesnya itu proses apa sih yang tujuannya untuk memilih model yang dipakai dalam peramalan. Oke, dari materi yang selanjutnya, yang sebelumnya ketika kalian saya tunjukkan untuk membuat tren deterministik, harusnya sisaan dihitung, cek. Kalau tidak ada atau korelasi, metode deterministik ini sudah tepat. Kalau ada, harus beralih ke model stokastik yang konsep Arima-Box-Jenkins. Stasionaritas. Nah, saya ulas lagi ya, tadi saya sudah sempat singgung. Stasionaritas itu sangat diperlukan karena model-model yang dipakai untuk peramalan itu sangat mendasarkan asumsi stasionaritas ini pada pemodelannya. Tadi saya sudah sempat singgung, stasionaritas itu secara teori berbunyi begini, ya, Y sekarang dengan Y S periode ke depan itu secara rata-rata sama, rata-ratanya sama. Ragam pun demikian, ragam proses sekarang dengan ragam proses S periode ke depan itu nilainya sama. Tidak ada perubahan. Bahasa kalian yang sudah belajar analisis deret waktu, ini konstan terhadap ragam, ini konstan terhadap nilai tengah, ini konstan terhadap varian. Intinya apa? Betulnya ini cuman pembuktian weakly stasionaritas itu pembuktian stasionaritas yang secara hanya dari dua aspek itu. Tapi sebetulnya secara umum stasionaritas itu maunya Y1 sampai YT itu mempunyai sifat kebaran yang sama persis dengan ya deret waktu yang sama periodenya tapi diamati S periode ke depan. Contoh, kita punya ini Y1 sampai Y10 misalkan. Terus kamu melakukan observasi lagi Y11 sampai Y20 jangan 11 deh ya. Y21 sampai Y30. Sama-sama 10 periode kita kumpulkannya. Cuman ini terjadi lebih dahulu. Yang ini terjadinya nanti setelah 10 periode setelahnya kan setelah yang ini. Nah, harapannya sifat kalau stasioner sifat di sini sama dengan sifat di sini. Tidak ada perbedaan sifat peluang. Karena ini stokastik, ini sifat peluang. Karena agak sulit membuktikan sifat peluang gabungan ya, ini sifat peluang gabungan secara umum, maka orang bekerja dengan weakly stationarity aja. Sifat stasionaritas lemah cukup dengan menguji nilai tengah dan ragamnya apakah tidak tergantung oleh waktu. Kepentingannya ini kenapa harus begini adalah kita menggunakan data yang ada untuk membentuk model. Membentuk parameter model, menduga parameter model. Hasilnya dipakai untuk memprediksi ke depan. Kalau non-stasioner, sifat ke depannya itu belum tentu sama dengan ini. Tapi kalau stasioner, sudah dijamin sama. Ya, jadi apa yang terjadi di 10 periode ini nanti juga akan terjadi sama dengan di
10 periode yang waktu yang lain, waktu yang di depannya, karena stasioner. Sehingga kalau yang 10 periode pertama ini saya pakai untuk meramalkan, membentuk model, membentuk menduga parameter, hasilnya dipakai untuk membentuk model di waktu yang lain, tetap relevan. Ya, tetap relevan. Kalau tidak stasioner kan nggak sama sifatnya. Berarti yang dipakai untuk memodelkan tidak pas digunakan untuk meramalkan yang terjadi ke depan karena sifatnya sudah berbeda. Seperti itu. Nah, non stasionaritas ini bahasa saya tadi tren ya. Nah, tren stokastik ya. Nanti bentuknya adalah kenaikan dan penurunan nilai tengah seiring waktu ya. Dan terus nanti bisa dideteksi dengan autokorelasi tadi. Yang diharapkan adalah yang stasioner, karena semua model-model peramalan itu umumnya didasarkan pada sifat stasionaritas seperti yang kenapanya tadi sudah saya jelaskan untuk kepentingan peramalan. Nah, sekarang bagaimana? Ada tren deterministik, ada tren stokastik. Ini gimana ceritanya ya? Ini yang minggu lalu saya jelaskan ke kalian. Ya. Pertemuan sebelumnya saya jelaskan ke kalian seperti ini. Ini tren deterministik, jadi jelas. Semakin waktunya semakin naik atau gimana bahasanya, semakin menuju ke masa depan ya nilainya berubah tergantung secara, kalau ini secara linier seiring waktu, yang ini secara kuadratik seiring waktu. Jadi semakin ke arah masa depan nilainya naik hingga diprediksi berdasarkan indeks waktunya. Kalau stokastik itu ya polanya tidak bisa dibentuk secara jelas. Kalau ini kan jelas ada indeks waktu yang dipakai sebagai penjelas. Kalau tren stokastik tidak bisa. Polanya random. Polanya ini pun nanti seiring waktu berubah-ubah. Kalau ini polanya jelas. Ya, seiring waktu ya tetap ini hanya indeks waktunya aja yang nanti berubah. Bertambah besar. Tapi kalau tren stokastik nggak bisa dibuat seperti itu. Nah, contoh pola tren stokastik atau deret waktu yang punya sifat tren stokastik adalah random walk. Oke. Ini bentuknya, ini benar merupakan hasil bangkitan yang sengaja mengikuti tren deterministik seperti model saya tadi yang ada unsur T. T-nya linear di sini karena seiring waktu kan garis lurus bentuknya. Sedangkan ini adalah model random. Bisa kamu lihat perbedaannya ya. Kalau ini sudah pasti seiring waktu naik terus. Nah, kalau yang di sini ya fluktuatif. Di sini oke, dia posisinya lebih rendah daripada yang di sini. Tapi lebih rendahnya di sini pun juga ada pergerakan ya. Nggak otomatis di sini rentangnya ini juga ada naik turun. Kemudian penaikannya tambah besar semakin ke kanan. Dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan T saja. Okay. Bentuk random walk itu seperti ini sebenarnya. Makanya nggak ada unsur T, indeks waktu tadi. Bentuknya adalah apa yang terjadi sekarang, periode ini ditentukan oleh sebelumnya plus unsur galat. Ya, white noise bahasa kalian kalau dianalisis deret waktu. Kalau mau ditunjukkan secara rekursif, YT-1 itu bisa kamu mundurkan lagi menjadi YT-2. Jadi di sini bisa saya tuliskan YT-1 saya ganti YT-2 plus UT-1 plus UT lagi. Yang ini asalnya dari YT-1. Terus dimundurkan lagi dengan YT-3 plus UT-2. Di sini masih ada dan seterusnya. Jadi akhirnya bentuknya tinggal ya, jumlah dari galat-galat ini. Mulai 0 sampai T plus Y yang pertama. Oke. Ini bentuk random walk. Bentuk ini bisa dimanfaatkan untuk menunjukkan nilai harapan dan varians yang mencirikan bahwa model random walk ini tidak stasioner. Ingat tadi, stasionaritas adalah sifat di mana secara peluang deret waktu yang sekarang sifatnya sama dengan deret waktu S periode ke depan secara peluang.
secara lemah bisa ditunjukkan dengan membuktikan bahwa nilai harapan konstan seiring waktu, ragam konstan seiring waktu. Itu kalau stasioner. Nah, di sini saya tunjukkan nilai harapan. Ya, ini nanti dipakai kalau mau butuh untuk peramalan ya tinggal diganti. Ini tadi kan YT ya, ini YT. Ini YT tinggal tambah plus H. Kalau selisihnya ini dari 0 ke T ya tinggal ini kalau ada plus H yang 0 juga ditambah. Ya, T plus H yang ini juga mundur pokoknya, mundur kalau mau meramalkan H periode mundur sebanyak itu. Ya, jadi mundur sebanyak ini YT yang terakhir plus H. Di sini ramalannya tinggal menggunakan sisaan yang sesuai urutannya, mundur semua. Oke. Terus nilai harapan. Nilai harapannya ini tadi ketika saya pasang di sini nilai harapan ingat white noise itu mempunyai asumsi bahwa UT itu berdistribusi normal dengan nilai tengah 0 ragam. Mungkin bunyinya ragam begini ya. Nah, ini nilai harapan. Kalau ini saya pasang E di depan, Y0 ini konstan. Tinggal nilai harapan dari jumlah galat ini. Yang masing-masingnya 0. Jadi tinggal suku konstannya saja kan depan. Nah, kalau nilai harapan atau nilai tengahnya di sini dapat saya tunjukkan tidak ada unsur waktu di situ. Berarti sebetulnya random walk itu seolah bisa dianggap sebagai proses yang masih stasioner terhadap rata-rata. Tapi ketika kamu lihat dari ragam, ingat ragam itu ya teorinya adalah jika saya punya konstan plus variabel, maka ragamnya akan sama dengan ragam variabel tersebut tanpa pengaruh unsur konstan. Jadi di sini ya saya hanya fokus pada ragam dari sigma UT tadi. Saling bebas, ya, dan sama-sama mempunyai ragam sigma kuadrat U di jumlah sebanyak T. Nilai T sama dengan 0 sampai T. Oke, akhirnya sebanyak itulah konstanta sigma kuadrat yang kita jumlah. Baru di sini muncul bahwa ragam itu kalau T-nya membesar, ragam dari proses random walk itu semakin besar. Tadi dari gambar kan kelihatan, ya. Semakin ke kanan tuh fluktuasinya semakin besar. Itulah kenapa jadi seolah-olah naik pergerakannya. Seolah-olah ada tren. Padahal trennya tadi disebabkan karena pergerakan ragamnya semakin besar seiring waktu. Oke, jadi random walk seperti itu, dia tidak stasioner, khususnya tidak stasioner terhadap ragam. Kemudian, jika mau dipakai untuk peramalan, nanti peramalan yang terbaik adalah yang periode terakhir saja. Oke, tapi ragamnya nanti masalahnya, ya itu tadi, ketika mau dipakai peramalan, oke, bisa pakai rumus ini, tapi masalahnya nanti ya ragam ini seolah-olah semakin jauh ramalanmu, semakin besar ragam kesalahan peramalannya. Karena ragam yang membesar tadi otomatis ya semakin jauh dari data terakhir, kamu nggak tahu itu ragamnya semakin besar kan, ragamnya akan semakin besar pula, sehingga kesalahan prediksinya semakin, kesalahan ramalannya juga semakin besar. Tuh, jadi orang tidak untuk proses random walk ini kalau mau dipakai untuk memodelkan tidak bisa menggunakan data yang asli, data level bahasa kita ya, harus ada penanganan terlebih dahulu. Oke, jadi di sini semakin ke depan peramalannya semakin besar ketidakpastiannya. Oke. Ini yang tadi ya plotnya kalau random walk dengan bentuk seperti ini. YT sama dengan YT-1 plus YT. Kemudian bagaimana kita menghandle random walk ini jika mau dipakai untuk peramalan. Seperti tadi, ini stochastic trend, non stasioner. Tadi sudah saya tunjukkan.
lakukan pembedaan, karena pembedaan itu akan membantu kita mengurangi kecenderungan naik, ya. Selisihnya akan lebih stabil. Jadi di sini dilakukan pengurangan antara YT dengan first lag, time lag yang pertama. Dari rumusan ini selisihnya adalah UT. UT adalah galat white noise yang saling bebas menyebar normal asumsinya dengan nilai tengah 0, sama-sama mempunyai nilai tengah 0 dan ragam sigma kuadrat U. Kamu saya minta untuk membuktikan ini di tugasnya. Ya, apakah stasioner dengan cerita ini? Silakan nanti coba dibuktikan. Kuncinya adalah stasionaritas nilai tengah dan stasionaritas ragam. Nah, nanti pemodelan lanjutan menggunakan ini, ya, menggunakan difference-nya. Karena sudah stasioner. Proses random walk berhubungan dengan R1. Hubungannya bahkan nanti dipakai untuk mendeteksi selain tadi pendeteksian stasionaritas berdasarkan autokorelasi, pendekatan random walk versus R1 ini juga menghasilkan uji, namanya uji akar unit root, Dickey-Fuller, ya, yang juga dipakai untuk mendeteksi stasionaritas. Coba dilihat random walk seperti ini yang tadi. Ya, katakan saya punya random walk dengan pergeseran, ada intercept-nya. Ya, ada nilai tengah, bunyinya seperti ini. Proses R atau autoregresif order 1 mirip, ada nilai tengah. Ini notasi silahkan ya, kadang ada mu, kadang ada yang lain. Yang jelas ini intercept, ya, kita bahasakan drift gitu ya. Boleh dipakai notasi yang lain. Yang jelas ini konstanta. Kemudian kalau yang random walk tidak ada parameter di depannya atau parameternya bernilai 1, ya, di sini bernilai umum dibunyikan dengan beta 1. Saya sebutkan ketika beta 1 sama dengan 1, maka 2 akan sama dengan 1. Atau dengan bahasa lain, random walk itu sebenarnya proses R yang betanya 1 gitu. Oke. Hubungan keduanya nanti akan dipakai untuk membentuk uji stasionaritas. Kenapa sih kalau ada tren tadi, kalau saya di sini, penjelasan saya di sini berhubungan dengan hubungan sebab akibat antara X dan Y. Ya, jika tadi masalah pemodelan, kalau tidak stasioner, modelnya jadi peramalannya jadi tidak relevan gitu ya, pemodelan dipakai untuk pendugaan parameter tidak relevan dengan periode waktu yang akan dibutuhkan untuk diramalkan, ya, karena sifat non stakastiknya tadi, sifat trennya tadi. Non stasionaritas, karena sifat non stasionaritas. Nah, sekarang non stasionaritas yang ingin saya fokuskan di sini adalah ketika kalian mempunyai dua deret, ada deret XT, ada deret YT, sama-sama tidak stasioner. Misalkan sama-sama mempunyai bentuk random walk atau tren stokastik. Nah, di situ kan ceritanya kalau ada tren stokastik itu Y itu tanpa ada X pun naik dia. Ya, nilai-nilainya Y itu seiring waktu pasti akan naik tanpa ada penjelasan dari X. Hubungan sebab akibat, ingat. Asumsinya Y itu berubah akibat perubahan X, ya. Y mengalami perubahan akibat perubahan X. Tapi di sini ketika Y itu random walk atau non stasioner atau ada tren, Y itu nggak usah pakai X pun sudah bergerak naik. Ya, bahkan di sini X-nya pun dianggap juga demikian. Ya, X itu juga memiliki sifat yang seiring waktu juga naik, ada trennya, non stasioner. Nah, ketika orang tidak paham konsep ini, dia memaksakan membentuk regresi antara Y sebagai respon, X sebagai prediktor. Ini adalah masalah regresi lancung atau spurious regression. Regresi tidak masuk akal. Jadi contoh ya, ini ada saya contoh. Jadi ada variabel Y yang berproses random walk in time series-nya. Ya, ada tren kan, non stasioner, naik juga. Ketika saya paksa untuk regresi, ini lihat signifikan di sini uji T parsialnya ya, uji T untuk parameter masing-masing. Nah, tadi cerita saya
sebenarnya tanpa ada X pun, Y itu sudah naik seiring waktu. Jadi signifikansinya ini perlu dipertanyakan, apakah benar memang Y itu dipengaruhi oleh X? Sangat-sangat signifikan di sini, padahal tidak seperti itu ceritanya. Ya, tren yang ada di Y itu sebenarnya tren karena dirinya sendiri, bukan karena X-nya. Terbukti setelah, jadi ini bunyinya, regresi tadi itu regresi lancung, tidak masuk akal. Ya, keduanya bisa jadi nggak berhubungan, nggak ada hubungannya. Karena apa? Belum tahu kita itu sifatnya itu karena tren stokastiknya itu tadi. Ya, walaupun kamu paksa membentuk regresi bisa jadi ini R kuadratnya tinggi. Padahal belum tentu itu ada hubungannya. Ya, jadi di sini stokastik tren yang muncul di masing-masing tadi itu menyebabkan regresi yang kamu bentuk sebenarnya salah. Buktinya ini, ketika masing-masing sudah saya different-kan, itu artinya sudah terbentuk deret yang stasioner. Dengan konsep yang tadi ya, yang buktinya masih perlu kamu coba kerjakan. Stasioner terhadap rata-rata, stasioner terhadap konstan terhadap rata-rata, dan konstan terhadap ragam itu. Terus saya buat regresi antar delta X, delta Y dan delta X. Hasil, ini masih delta X dulu. Delta X saya plotkan bentuknya gini ya, akhirnya kelihatan dia tidak ada fluktuasi terhadap, tidak ada tren lagi. Delta Y juga tidak ada tren lagi. Nah, terbukti ya tadi ya, ketika Y-nya secara level itu ada tren, terus di difference ternyata lebih stabil terhadap rata-rata, dan ini yang sifat aslinya, ya, yang tidak dipengaruhi lagi oleh tren pergerakan naik seiring waktu yang tidak terjelaskan oleh model deterministik. Nah, ketika yang ini yang saya regresikan, kelihatan di situ. Kalau tadi kita pakai aslinya kan, ini sifat aslinya setelah menghilangkan unsur tren, dapat dilihat di sini regresinya bukan Y versus X, tapi di delta Y versus delta X. Akhirnya R kuadratnya pun rendah, nilai Pi dari masing-masing parameter tidak signifikan. Oke, itu namanya regresi lancung dan ini cara pembuktiannya. Oke. Indikator utamanya adalah ketika regresi yang kamu lakukan terhadap difference tidak lagi menghasilkan penduga parameter yang signifikan. Nah, ini masalah non stasionaritas ya, perlu dideteksi. Pendeteksinya tadi sudah sempat saya jelaskan. Bisa melalui plotnya, bisa melalui uji autokorelasi, bisa melalui uji Digifuller. Ini akan saya jelaskan di sini. Oke, yang tadi ya balik ke hubungan antara R dengan random walk yang menggunakan nanti bisa diarahkan ke uji unit road. Saya mencari selisih model R atau regresif yang betanya umum, beta satunya umum. Saya kurangkan dengan YT-1 di ruas kiri maupun ruas kanan. Ruas kiri, di ruas kanan yang ini ya, min YT-1, min YT-1 di kanan. Di sini, definisi dari difference. Beta 0, oke. Beta 1 min 1 adalah parameter dari YT-1. Beta 1 min 1 saya namakan, apa ini? C? Ya, C ya. Namakan C. Lanjut. Nah, nilai C ini yang merupakan beta 1 min 1 akan digunakan dalam penrumusan hipotesis. Dihipotesiskan C sama dengan 0, C kurang dari 0. C sama dengan 0 yang ada di hipotesis 0 ini menyatakan bahwa beta 1-nya bernilai 1. Jadi beta 1 bernilai 1 itu miliknya proses random walk. Jadi kalau sampai terbukti atau terima H0, berarti kamu memiliki deret yang sifatnya tidak stasioner karena ini random walk. Tapi kalau berhasil membuktikan yang H1, ada bukti untuk dukungan terhadap H1, tolak H0, maka beta 1 min 1-mu itu nilainya kurang dari 0 yang berarti bahwa beta 1 kurang dari 1. Beta 1 kurang dari 1 inilah syarat keberadaan parameter atau syarat nilai parameter bagi model R1 yang merupakan proses stasioner.
Oke. Nah, ujinya seperti biasa, seolah-olah kamu melakukan uji parsial ya pada betanya regresi, tapi sudah dimodifikasi. Ya, jadi seperti biasa menduga parameter model seperti OLS itu dari model yang tadi, yang delta tadi, dari delta YT versus YT-1 ya tadi itu. Kemudian, tapi yang diuji adalah parameter psi, apakah sama dengan 0 atau kurang dari 0, yang menggunakan uji T modifikasi dinamakan uji tabel Digifuller. Di sini kebetulan contoh saya yang pakai ini, nanti pada prakteknya ketika kalian pakai Gradle atau software yang lain ya akan dihitungkan pula nilai P-nya. Karena tabel Digifuller ini tidak terlalu mungkin adanya hanya di buku-buku ekonometrika. Oke. Terima H0 berarti random walk, tolak H0 berarti terima H0 berarti random walk tidak stasioner, tolak H0 berarti stasioner. Ini saya punya contoh ya, data GDP UK per kuartal. Ketika saya plotkan ada tren jelas di situ. Saya gunakan uji Digifuller ya dengan menggunakan Gradle. Di sini saya asumsikan tidak ada ini ya, tidak ada intercept. Caranya pergi ke variabel. Ini data yang tadi ada di window utama, variabel unit root test augmented Digifuller test. Nanti muncul box seperti ini, kamu mau menguji sampai time lag berapa? Time lag 1 saja, terus pakai, coba ini tadi saya nggak pakai intercept ya, tidak pakai drift, jadi bilang saja itu without constant. Terus menggunakan data yang mana? Yang asli, belum ada perlakuan apapun ya, sebelum transformasi. Outputnya seperti ini, bisa dilihat bahwa ini adalah bunyi dari modelnya adalah delta Y, notasinya di sini 1 min LY, sama dengan, kalau kita tadi kan C kali YT min 1. Ya, koefisien psi-nya berbunyi 0,000 sekian dengan ini adalah psi. Ya. Terus koefisien psi-nya bernilai sekian dengan p-value. P-value adalah statistik uji dari koefisien psi tadi yang mendekati 1. Di ujinya mendekati 1 berarti terima H0. Jadi H0 bunyinya psi sama dengan 0 melawan psi kurang dari 0. Psi sama dengan 0 itu nih ya setara dengan 1 min A min 1 sama dengan 0 setara dengan A sama dengan 1. Yang ada di sini. Unit root mempunyai null hipotesis A sama dengan 1. Padahal A sama dengan 1 kalau di definisi kita di depan tadi adalah psi sama dengan 0. Ya. Hasilnya sama, jika kamu terima H0, maka tidak stasioner, terbukti itu random walk, A-nya 1. Ya. Beta, kalau di sini saya bunyikan beta 1. Nih. Nilai Pi yang menuju 1, ya kesalahan ujinya besar sekali, tidak berani untuk tolak. Maka unit root-nya atau beta 1-nya sebesar 1 sesuai hipotesis 0. Kalau beta 1 sama dengan 1, ya berarti itu prosesnya tidak stasioner atau random walk. Nah, sekarang pendeteksian stasionaritas melalui autokorelasi. Autokorelasi sampel tentunya ya, karena autokorelasi populasi yang tidak mungkin kamu dapat, harus dari data sampel yang tadi rotopi. Ya, notasi saya rotopi seperti ini. Menghitung autokorelasi sampel pada lag mulai 1 sampai ke K. Dihitung sesuai yang kita butuhkan. Setelah itu, masing-masing row sampel tadi atau autokorelasi sampel tadi diplotkan versus lagnya berapa mundurnya, jadi akan diplotkan ada antara row K versus K-nya. Nah, akan stasioner jika seluruh time lag memiliki autokorelasi yang pada time lag 0 nilainya 1, jelas ini dengan dirinya sendiri soalnya. Karena dengan dirinya sendiri artinya varian ya.
autokorelasi dengan dirinya sendiri itu kovarian sama dengan varian ya pada time lag 0. Tunggu. Jadi kalau kamu menghitung korelasi YT dengan YT, nah ini sebenarnya kamu menghitung kovarian yang atasnya kan kovarian ya, var. Menghitung ragam dari Y. Padahal bawahnya kan juga var. Ya tadi di depan kan nilainya 1. Di pada time lag 0 nilainya 1 karena memang ragam di situ sebetulnya mengukur ragam. Pada time lag yang lain pasti akan ada nilai tertentu autokorelasi, cuman tidak signifikan jika datanya stasioner. Kalau tidak stasioner lain lagi cerita. Ya, signifikan atau tidaknya didasarkan pada pembentukan selang kepercayaan di sini. Di selang kepercayaan bagi rho topi atau korelasi sampel itu dibentuk dari sifatnya yang berdistribusi normal dengan nilai tengah 0. Jadi pasti autokorelasi sampel itu mempunyai sifat tengah-tengahnya ini 0. Kemudian ada nilai positif, negatif. Ingat korelasi ada yang korelasi paling besar 1, ada yang paling besar min 1. Jadi min 1 itu bukan paling kecil sebenarnya, paling besar juga, tapi arah negatif. Nah, autokorelasi dengan time lag ini nanti akan, ini lagnya nanti biasanya di sini digambarkan sumbu X sebagai K. Ini rho. Akan berkisar di 0 ya, dan di atasnya positif, ada di bawahnya negatif. Yang signifikan itu nanti jika nilai autokorelasinya ada pada batasan tertentu. Bahasa kita adalah selang kepercayaan dengan bentuk seperti ini. Di selang kepercayaannya itu 0 di tengah-tengah. Tadi tengah-tengahnya 0. Ada plus 1,96 akar T nanti di sini. Minus 1,9 akar T di sini. Paling tinggi 1, jelas. Tapi yang kita pakai untuk menyatakan nyata atau tidaknya itu adalah batas selang kepercayaan itu. Di Gretel menggunakan 1,96. Itu adalah Z alpha per 2. Ya, kalau di software yang lain itu menggunakan 2. Jadi selang kepercayaannya berbunyi plus minus 2 per akar T. Bisa seperti itu. Oke. Kemudian autokorelasi ini nanti dikatakan nyata jika di luar atau berada di luar interval. Cara membentuknya adalah cari ke variabel, ya klik korelogram. Nanti kamu diminta mengisikan apa yang mau dibuat, GDP misalkan, sampai time lag berapa. Hasilnya seperti ini. Lihat ini tadi cerita saya, yang ini adalah selang kepercayaan yang biru itu. 0 tengahnya ya. Nah ini bahkan, ini yang time lag pertama betul memang 1, harus ada 1. Menurun, tapi penurunnya tidak besar ya. Masih ada terus sampai bahkan waktu ke di atas 20 ini masih ada. Jadi ini maksudnya Y waktu sekarang dengan 20 sekian periode sebelumnya itu masih berkorelasi. Ya. Ini korelasi antara Y sekarang dengan Y1 periode sebelumnya. Y sekarang dengan Y5 periode sebelumnya. Nilai autokorelasinya di sini hampir 1 semua. Kalau ini autokorelasi parsial, tidak saya jelaskan dulu. Nah, bagaimana mendeteksi stasionaritas melalui autokorelasi tadi sudah ada gambarnya kan? Nah, sebetulnya di sini bisa kita lanjutkan dengan pengujian formal seperti uji serempak pada analisis regresi. H0 berbunyi semua autokorelasi pada seluruh lag rho 1 sampai rho K tidak signifikan. Minimal salah satu ada yang tidak sama dengan 0. Tidak signifikan maksudnya sama dengan 0, tidak ada hubungannya berarti kan ya, antara Y sekarang dengan Y1 periode sebelumnya, bahkan Y sekarang sampai K periode sebelumnya itu tidak ada hubungannya. Itu hipotesisnya dalam notasi rho seperti ini. Jika ada hubungannya dengan salah satu periode waktu, nanti pasti terbukti dari rho J-nya yang tidak sama dengan 0 secara statistik uji. Yang dipakai statistik uji Liumbox, ya, di sini bunyinya seperti ini, lihat.
butuh perhitungan autokorelasi sampel pada K1 sampai M sesuai log maksimum yang mau diuji. Ya, berapa yang mau diuji, katakan sampai log ke-20, ya ini M-nya 20, kamu harus punya rotopi 1 sampai rotopi 20 untuk dimasukkan ke rumusan ini. Oke. Kemudian bawahnya adalah pembagi T-K. Kalau K-nya 1 ya T-1, K-nya 2 T-2 dan seterusnya. Gretel menyajikan itu secara otomatis ya, ketika kamu melakukan korelogram, kan sekaligus dihitungkan itu. Statistik uji Liung box ini yang dibunyikan Q-stat sekaligus dengan p-value-nya di sini. Ini dihitungkan ketika log-nya 1, ya, ketika mau diuji sampai log 1, dan akumulatif ya. Jadi ketika dihitung untuk log 2 tadi kan ada row 1 topi dan Liung box tadi menggunakan topi K. Nah, ketika kamu menanyakan atau membutuhkan sampai log kedua, maka nanti yang dipakai untuk menghitung statistik uji 2 row topi dengan pernya masing-masing, ini T-1, ini T-2. Semakin ke bawah ini akumulatif ya, mulai rotopi 1 sampai rotopi 22 katakan. Makanya kan semakin besar. Nah, karena ini uji serempak, ya di sini statistik uji dengan nilai pi yang seperti ini menunjukkan bahwa ketika nilai pi-nya jauh dari 0, itu berarti di situ tolakan 0 yang menyatakan bahwa paling tidak ada salah satu row yang salah satu autokorelasi yang sangat signifikan, dan memang ya di situ memang dari gambar aja kelihatan hampir semua time lag mempunyai autokorelasi yang di luar selang kepercayaan. Atau interpretasinya walaupun sampai 22 periode sebelum itu masih ada korelasinya.